Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video mata pelajaran kalkulus diferensial yang dibuat oleh Ica Febrina NIM 2014-080039, jurusan IPA Tades Fisika Fakultas Tabiah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami MPD. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1. Berikut adalah materi-materi yang akan kita bahas soalnya nanti. Yaitu materi dari bab 2 sampai bab 4. Baik, mari kita langsung masuk saja ke contoh soal yang akan kita bahas nantinya. Baik, kita sudah masuk ke dalam contoh soal pada materi yang sudah saya tampilkan sebelumnya. Materi yang pertama yaitu fungsi trigonometri. Ini adalah contoh soal pertama. Tentukan koferensi yang berikut ke dalam radian dinilai 240 derajat. Rumusnya sama dengan 240 derajat dikali V per 140 derajat radian. Sama dengan 240 derajat dibagi 60 derajat per 180 derajat dibagi 60 derajat juga. V radian sama dengan 4/3 V. Hasil bagi tadi sama dengan 4/3 V radian. Jadi V-nya dikalikan ke 4, hasilnya sama dengan 4V per 3 radian. Atau bilangan berkomanya 4,19 radian. Contoh soal yang kedua yaitu periksalah kebenaran kesamaan berikut. 1 tambah sin Z dalam kurungnya 1 tambah sin Z dikali dalam kurung juga 1 dikurang sin Z sama dengan 1 per sek kuadrat. Sin dikali sin sama dengan sin kuadrat, positif dengan negatif, negatif. 1 kali 1, 1. Hasilnya 1 dikurang sin kuadrat Z sama dengan 1 per sek kuadrat Z. Dalam ketetapan trigonometri, 1 dikurang sin kuadrat Z sama dengan cos kuadrat Z. Cos kuadrat Z sama dengan 1 per sek kuadrat Z. Cos kuadrat Z juga sama dengan 1 per sek kuadrat Z. Jadi terbukti pada soal ini ya. Baik, kita lanjut ke materi yang kedua yaitu pendahuluan limit. Soal yang pertama, tentukanlah limit 2x dikurang 8 dengan x sama dengan nilai x sama dengan 3. Kita masukkan nih 3 ke dalam x, yaitu 2 dikali 3 dikurang 8. 2 dikali 3 6 dikurang 8 sama dengan min 2. Lanjut soal yang kedua, x kuadrat dikurang 3x ditambah 2 per x kuadrat dikurang 4. Disederhanain dulu menjadi x dikurang 2 dan x dikurang 1 per x tambah 2 x dikurang 2. X dikurang 2 dengan x dikurang 2 bisa dicoret, jadi hasilnya tinggal x dikurang 1 per x tambah 2. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu teorema limit. Contoh soal yang pertama yaitu tentukanlah limit dari 7x dikurang 4 dengan nilai x sama dengan 3. 7 dikali x, masukkan nilai 3 ke dalam x. 7 dikali 3 dikurang 4 menjadi 21 dikurang 4 sama dengan 17. Contoh soal yang kedua yaitu 3x kuadrat dikurang 1 dengan x sama dengan min 1. Jawab, limit 3x kuadrat dikurang 1 dengan nilai x sama dengan min 1 sama dengan limit 3x kuadrat dikurang limit 1 x sama dengan nilai min 1 sama dengan 3 dikali masukkan nilai min 1 ke dalam x yaitu 3 dalam kurung min 1 kuadrat dikurang 1
sama dengan 3 dikali 1 dikurang 1 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2/3. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya, limit melibatkan fungsi trigonometri. Hitunglah limit. Soal yang pertama, hitunglah limit dari cos x per x tambah 1 dengan nilai x sama dengan 0. Jawab. Limit x sama dengan 0 yaitu cos x per x tambah 1 sama dengan cos 0 tambah 0 cos 0 per 0 tambah 1 sama dengan 1/1, ya hasilnya 1. Soal yang kedua, limit sin x per 2x dengan nilai x sama dengan 0. Jawab. Limit sin x per 2x dengan nilai x sama dengan 0 sama dengan 1/2 dikali sin x per x sama dengan 1/2 dikali 1 sama dengan 1/2. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu limit tak hingga atau limit tak berhingga. Dan soal pertama, tentukanlah limit berikut, yaitu x sama dengan tak hingga dengan nilai x pangkat 3 per 2x pangkat 3 dikurang 100 kuadrat. Limit sama dengan limit 1/2 dikurang 100 per x dengan x tak hingga sama dengan setengah. Baik, soal yang kedua, limit x sama dengan limit 2x per x dikurang 1 dengan nilai x 1 plus. Jawab. Limit 2x dikurang 1 dengan nilai x 1 plus sama dengan 2 dikali 1 per 1 dikali 1 sama dengan 2/0 plus. Jawabannya plus tak hingga. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya, kontinu fungsi. Kekontinuan fungsi. Soal yang pertama, menyatakan apakah fungsi yang ditujukan kontinu atau tidak. Kontinu di titik 3. Ft sama dengan t. Jawab kontinu. Limit t sama dengan x sama dengan 3, konsentrasi 3 sama dengan 3, F3 sama dengan konsentrasi T sama dengan 3, konsentrasi 3 sama dengan 3. Limit Fx sama dengan F3. Apakah fungsi Fx sama dengan x kuadrat dikurang 4 per x dikurang 2. Kontinu di x sama dengan 2. Jawab. Perhatikan untuk x sama dengan 2. F2 sama dengan 2 kuadrat dikurang 4, 2 dikurang 2 sama dengan 0/0, tidak terdefinisi. Fx, x kuadrat dikurang 4, x dikurang 2, kontinu, tidak ada. Lanjut ke materi berikutnya, 2 personal dengan 1 tema. Soal pertama, carilah kemiringan garis singgung pada kurva y sama dengan fx sama dengan x kuadrat di titik 2,4. Jawab. Yang pertama, kita buat grafiknya dulu. Grafik 2,4. M tangen sama dengan limit f dalam kurung 2 tambah h sama dengan f2 per h dengan h sama dengan 0 sama dengan limit 2 tambah h kuadrat dikurang 2 kuadrat per h dengan nilai h sama dengan 0. Lanjut, sama dengan limit 4 tambah 4h tambah h kuadrat dikurang 4 per h. Jadi di mana datang 4-nya itu dikalikan 2 dikali 2 sama dengan 4. 2 dikali 2 tambah h sama dengan 4h. H
H dikali H sama dengan H kuadrat. Lanjut sama dengan 4, 2 dikali 2 sama dengan 4. Dengan H sama dengan 0. Sama dengan limit H 4 dalam kurung 4 tambah H per H. H sama H dicoret, jadi hasilnya sama dengan 4. Lanjut ke soal nomor 2. Laju perubahan kecepatan dalam hubungan dengan waktu yang disebut dengan percepatan. Misalnya kecepatan pada waktu T dari sebuah partikel ditentukan dengan Vt sama dengan Vt sama dengan V dalam kurung T sama dengan 2T kuadrat. Carilah percepatan sesaat ketika T sama dengan 1 detik. Jawab, limit 2 dalam kurung 1 tambah H kuadrat dikurang 2 dalam kurung 1 per H dengan H nilai sama dengan 0 sama dengan limit 2 ditambah 4H dikurang 2H kuadrat dikurang 2 per H. 2 dengan 2 bisa dicoret, sama dengan limit H dalam kurung 4 ditambah 2H per H dengan nilai H sama dengan 0. Hasilnya 4. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu turunan. Carilah turunan f absen 1 jika fx sama dengan x kuadrat. Jawab, f absen dalam kurung 1 sama dengan limit f dalam kurung 1 tambah H dikurang F1 per H dengan nilai H sama dengan 0 sama dengan limit 1 tambah H kuadrat dikurang 1 kuadrat per H sama dengan limit 2H ditambah H per H dengan H bisa dicoret, jadi hasilnya sama dengan limit 2 tambah H, hasilnya sama dengan 2. Soal yang nomor 2, carilah turunan di X. X sama dengan 2 per X. Jawab, H absen dalam kurung X, limit sama dengan H X tambah H dikurang H dalam kurung X per H dengan nilai H sama dengan 0 sama dengan 2 per X tambah H di 2 per X tambah H dikurang 2 per X dikali 1 per H sama dengan min 2H per X dalam kurung X tambah H dikali 1 per H. Lanjut sama dengan min 2X per X dalam kurung X tambah H sama dengan min 2X min 2 per X2. Lanjut ke materi berikutnya, aturan pencarian turunan. Soal pertama, carilah DXY dengan menggunakan aturan dan subbabnya, yaitu Y sama dengan 100 per X kuadrat. Jawab, DX per 100 per X pangkat 5 100 dx dalam kurung X pangkat min 5 langsung ke bawahnya 100 min 5 X pangkat min 6 jadi sama dengan min 500 X pangkat min 6 sama dengan min 500 per X pangkat 6. Lanjut soal ke berikutnya, X kuadrat dalam kurung X kuadrat tambah 2 dikali dalam kurung X kuadrat tambah 1, carilah dx Y. Jawab, dx sama dengan
dalam kurung X kuadrat tambah 2 dikali dengan dalam kurung X kuadrat tambah 1. Hasilnya sama dengan X kuadrat tambah 2 dx X kuadrat tambah 1 ditambah X pangkat 3 tambah 1 dx X kuadrat tambah 2 sama dengan X kuadrat tambah 2 dalam kurung dikali dengan 3x kuadrat ditambah X pangkat 3 tambah 1 dikali 2y. Hasilnya sama dengan 3x pangkat 4 ditambah 6x pangkat 2 tambah 2x pangkat 4 ditambah 2y ditambah 2x. Maaf salah. Sama dengan 5x pangkat 4 ditambah 6x pangkat 2 ditambah 2x. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Turunan sinus dan kosinus. Yang pertama, gunakan aturan hasil bagi untuk mencari turunan. 3x dikurang 5 per x kuadrat ditambah 7. Jawab. D sama dengan 3x dikurang 5 per x kuadrat tambah 7 sama dengan x kuadrat tambah 7. D dikali D dalam kurung 3x dikurang 5 dikurang dalam kurung 3x kurang 5. D kali D dalam kurung x kuadrat tambah 7 per x kuadrat tambah 7 dalam kurung pangkat 2 sama dengan x kuadrat tambah 7 dikali dalam kurung 3 dikurang 3x dikurang 5 dalam kurung 2x per x kuadrat tambah 7 dalam kurung pangkat 2 sama dengan min 3x kuadrat tambah 10 ditambah 21 per x kuadrat tambah 7 dalam kurung pangkat 2. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Carilah dxy, y sama dengan sin x tambah cos x per cos x. Jawab. Dx sama dengan sin dalam kurung sin x tambah cos x per cos x sama dengan cos x dx dalam kurung sin x tambah cos x dikurang sin x tambah cos x dx cos x per cos x sama dengan cos x dalam kurung cos x dikurang sin x dikurang dalam kurung min sin kuadrat x dikurang sin x cos x per cos kuadrat x sama dengan cos kuadrat x tambah sin kuadrat x per cos kuadrat x sama dengan 1 per cos kuadrat x sama dengan sek kuadrat x. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Aturan rantai y sama dengan 7 tambah x pangkat 5. Jawab. Y sama dengan 7 tambah x pangkat 5. Y absen sama dengan 5 dalam kurung 7 tambah x pangkat 4 dikali dx dalam kurung 7 tambah x sama dengan 5 dalam kurung 7 tambah x pangkat 4 dikali 1 sama dengan 5 dalam kurung 7 tambah x pangkat 4. Soal yang nomor 2. Y sama dengan cos 3x. Y sama dengan cos pangkat 3x. Jawab. Y sama dengan x pangkat 3 dan x sama dengan cos x. dxy sama dengan dxy dikali dxu. D sama dengan dalam kurung du kuadrat dalam kurung min sin x. Hasilnya sama dengan min 3 sin x cos kuadrat x. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu notasi Leibniz. Soal pertama, carilah dy per dx jika y sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat ditambah 7x. Jawab. dy per dx sama dengan dy per dx dalam kurung x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 tambah 7x sama dengan
D dalam kurung X pangkat 3 per DX sama dengan min 3D dalam kurung X pangkat 2 per DX tambah 7 DX per DX sama dengan 3X kuadrat dikurang 3 dalam kurung 2X tambah 7 kali 1. Hasilnya 3X kuadrat sama dengan 6X tambah 7. Soal yang kedua, carilah turunan berikut dari D per DT, yaitu sin kuadrat T yaitu sin kuadrat T tambah cos kuadrat T. Jawab 3 dalam kurung sin kuadrat tambah cos T, 3 dalam kurung sin kuadrat T cos T tambah 3 cos kuadrat T min sin T sama dengan 3 sin kuadrat T cos T dikurang sin tambah cos kuadrat T. Lanjut, turunan tingkat tinggi. Yang pertama, carilah F absen 2 dari Ft sama dengan 2 per T sama dengan 2T pangkat min 1. Jawab F absen T sama dengan min 2 min 4T min 2T pangkat min 2 sama dengan min 2 per T kuadrat. F absen T sama dengan 4T pangkat 3 sama dengan 4 per T pangkat 3. F absen 2 sama dengan 4 per 23 sama dengan 4 per 8 atau 1 per 2. Lanjut, materi diferensial implisit. Nomor 1, carilah persamaan garis singgung di titik yang ditunjukkan. X 3Y tambah Y pangkat 3X sama dengan 30 dalam kurung 1,3. Jawab X pangkat 3 Y pangkat 1 tambah 3X pangkat 2Y tambah Y pangkat 3 T tambah Y pangkat 3 tambah 3 X Y pangkat 2 Y pangkat 1 sama dengan 0 sama dengan Y pangkat 1 dalam kurung X pangkat 3 tambah 3 X Y pangkat 3 dalam kurung 3X pangkat 2 Y dikurang Y pangkat 3 Y pangkat 1 sama dengan min 3X kuadrat Y dikurang Y pangkat 3 per X pangkat 2 tambah 3X Y pada dalam kurung 63 kali Y pangkat 1 sama dengan min 36 per 28 sama dengan min 9 per 7. Garis singgung Y sama dengan 3 sama dengan min 9 per 7 dalam kurung X tambah 1. Baik, lanjut ke soal berikutnya. Yang nomor 2, carilah DXY menggunakan definisi implisit XY pangkat 2 sama dengan X dikurang 8. Jawab X 2Y DXY tambah Y kuadrat sama dengan 1. DXY sama dengan 1 dikurang Y kuadrat per 2XY. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu laju berkaitan. Contoh soal pertama, sebuah tangga yang panjangnya 20 dm desimeter bersandar di dinding jika ujung bawah tangga ditarik sepanjang lantai menjauhi dinding dengan kecepatan 1 dm per detik, berapa kecepatan ujung atas tangga bergeser melalui dinding pada waktu ujung tangga sejauh 5 dm dari dinding? Jawab 20 kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan dx per dt sama dengan 1 sama dengan 0 sama dengan 2x dx per dt tambah 2y dy per dt.
Ketika X sama dengan 5 dikali Y sama dengan akar 375 sama dengan 5 akar 15. Jadi dy per dt sama dengan min X per Y dx per dt, sedangkan dx per dt sama dengan min 5 per 5 akar 15. Dalam kurung 1 sama dengan, jadi hasilnya sama dengan 0,25 kaki per detik. Jadi ujung atas tangga bergerak melalui dinding pada 0,258 per detik. Lanjut ke materi berikutnya, maksimum dan minimum. Pertama, suatu pembangunan proyek gedung sekolah diselesaikan dalam X hari dengan biaya proyek per hari dalam kurung 2X dikurang 600 tambah 30 per X ribu rupiah. Agar biaya proyek minimum proyek tersebut harus diselesaikan dalam waktu titik-titik hari. Jawab, misal Fx dikali biaya proyek selama X hari. Fx sama dengan X dalam kurung 2X dikurang 600 tambah 30 per X sama dengan 2X kuadrat dikurang 600 X tambah 70. Biaya proyek minimum nilai X yang bersesuaian dapat ditentukan F absen X sama dengan 0. 4X dikali 600 sama dengan 0. 4X sama dengan 600. X sama dengan 160. Jadi proyek tersebut harus diselesaikan dalam waktu 150 hari agar biaya proyek minimum. Lanjut ke soal berikutnya. Kemonotonan dan kecekungan. Gunakan teorema kemonotonan untuk mencari di mana fungsi yang diberikan naik, di mana turunan. Soal pertama, Fx sama dengan 3X tambah 3. Jawab, Fx sama dengan monoton naik. Syarat F absen X besar dari 0. Fx naik untuk semua X pada min tak hingga sampai tak hingga. Soal berikutnya, Gx sama dengan X tambah 1 dalam kurung X dikurang 2. Jawab, G dalam kurung X dikurang X kuadrat dikurang 2X tambah X dikurang 2 sama dengan X kuadrat dikurang X dikurang 2. Gx monoton naik, syaratnya G absen X 70 sama dengan 2X dikurang 1 besar dari 0 atau X besar dari 1 per 2. Gx naik pada 1 per 2, tak hingga. Gx turun pada min tak hingga sampai 1 per 2. Baik, kita lanjut ke materi contoh soal berikutnya, yaitu maksimum dan minimum lokal. Soal pertama, kenali titik krisis, kemudian gunakan A. Uji turunan pertama, B. Uji keturunan kedua untuk memutuskan titik kritis mana yang memberikan nilai maksimum lokal dan mana yang nilai minimum lokal. Fx sama dengan X pangkat 3 dikurang 6X pangkat 2 tambah 4. Yang pertama, titik stasioner. F absen X sama dengan 0. 3X pangkat 2 dikurang 12X sama dengan 0. 3X dalam kurung 4X dalam kurung X dikurang 4 sama dengan 0. X sama dengan 0. X dikurang 4 sama dengan 0. X sama dengan 4. F absen X sama dengan 6 kali 12. F absen X sama dengan 6 kali 0 dikurang 12 sama dengan min 12. F absen X sama dengan 6 dari X dikurang 12 sama dengan 24 dikurang 12 sama dengan 12. Berikutnya titik kritis dalam kurung 0,4. F absen X besar dari 0 pada min X, 0, min tak hingga, 0. F absen X kecil dari 0 pada 0,4. F absen X besar dari 0 pada 4, tak hingga. Minimum lokal pada X sama dengan Y. Minimum
maksimum lokal pada X sama dengan 0. Lanjut ke berikutnya. Soal yang nomor 2 pada materi sebelumnya, fx sama dengan x dikurang 2 pangkat 5 titik stasioner f absen x sama dengan 0, 5 dalam kurung x dikurang 2 pangkat 4 sama dengan 0, x dikurang 2 sama dengan 0, x sama dengan 2. Titik kritis sama dengan 2, f absen x sama dengan 20 dalam kurung x dikurang 2 pangkat 3, f absen 2 sama dengan 20 dalam kurung 2 dikurang 2 pangkat 3 sama dengan 20, 0 pangkat 3 sama dengan 0. Tidak ada nilai minimum lokal dan nilai maksimum lokalnya. Lanjut ke materi berikutnya, teorema nilai rata-rata. Soal pertama, carilah bilangan C yang dijamin oleh teorema nilai rata-rata untuk fx sama dengan 2 akar x pada 1,4. Jawab, f absen x sama dengan 2 dikali 1/2x pangkat min 1/2 sama dengan 1 akar x dan f x dikurang f1 per x dikurang 1 sama dengan 4 dikurang 2/3 sama dengan 2/3. Jadi 1 per akar x sama dengan 2/3. Jadi sama dengan 1 per akar c sama dengan 2/3, akar c sama dengan 3/2, c sama dengan 9/4. Lanjut ke soal terakhir. Diberikan fungsi fx sama dengan 5 min dalam kurung 5 dalam kurung 4 per x, tentukanlah semua nilai c di dalam interval 1,4 sedemikian f absen c sama dengan f dalam kurung 4 dikurang f dalam 1 per 4 dikurang x. Yang pertama, gunakan gradien garis potong yang melalui titik 1, f1 tambah 4 kali f4, yaitu f4 dikurang f1 per 4 kurang 1 sama dengan 1. Perhatikan bahwa fungsi yang diberikan memenuhi boundary teorema nilai rata-rata, yaitu bahwa f ketentuan pada selang 1,4 dan teridentifikasi pada selang 1,4 sehingga ada minimal satu bilangan c dan dalam 1,4 sehingga persamaan f absen x sama dengan 1 menghasilkan 4/25 sama dengan 1, yaitu sehingga menghasilkan 4 per x sama dengan 1 dikurang sama dengan x sama dengan kurang lebih 2. Jadi dalam selang 1,4 dapat menarik kecepatan c sama dengan 2. Baik, sekian pembahasan contoh soal dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf, karena manusia tidak luput dari salah. Saya juga sama-sama belajar di sini. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.